CEO tampan berusia 30-an ini masih melajang. Semua karena ia mengidap kondisi langka. Setiap kali bersentuhan dengan wanita, tubuhnya langsung alergi dan gatal tak tertahankan. Demi membantunya menemukan pasangan, keluarga pun menjadwalkan 100 kali kencan buta. Hari itu, CEO kembali bertemu dengan calon pasangan barunya. Melihat wanita itu memakai riasan tebal, meski merasa malas, ia tetap sopan menyerahkan kartu namanya. Namun saat wanita itu menerimanya, tangannya tak sengaja menyentuh tangan sang CEO. Dan begitu melihat nama di kartu, wanita itu langsung terpaku. Karena pria di depannya adalah CEO dari perusahaannya sendiri. Ia pun buru-buru mencari alasan untuk kabur. Tapi CEO justru terkejut, karena setelah bersentuhan, ia tidak mengalami reaksi alergi sedikit pun. Sementara itu, wanita itu sudah lari keluar dan menelepon sahabatnya. Ternyata dia datang ke kencan ini menggantikan temannya, karena sang sahabat menolak perjodohan yang diatur keluarga. Begitu tahu pria itu adalah atasannya, wanita itu langsung panik, takut ketahuan dan kehilangan pekerjaannya. Namun sahabatnya langsung menenangkannya. Katanya dengan riasan tebal begitu, CEO pasti tidak akan mengenalinya, dan menjanjikan imbalan besar setelah kencan selesai. Wanita itu pun akhirnya kembali ke meja kencan. Untuk menggagalkan kencan itu, ia berpura-pura menggoda dan bertingkah genit, bahkan sampai membuka jaket untuk menakuti sang CEO. Namun tak disangka, CEO malah langsung mendekat dan mencium bibirnya. Setelah ciuman itu, ia baru sadar bahwa dirinya benar-benar tidak alergi terhadap wanita ini. Sebelum wanita itu sempat bereaksi, CEO langsung menyatakan ingin menikah dengannya. Wanita itu panik, langsung bilang kalau dirinya suka mengoleksi tas mahal, dan senang bermain dengan pria tampan. Bahkan setelah menikah pun tidak akan berubah. Tapi CEO malah mendekat dan bertanya, apakah dirinya juga termasuk pria tampan yang ia sukai? Wanita itu buru-buru minta tolong pada sahabatnya. Sahabatnya segera memakai kacamata hitam, membawa segelas air, langsung disiramkan ke wanita itu, lalu pura-pura marah besar, mengata-ngatai dia sebagai perebut suami orang, sambil menariknya pergi untuk berkelahi. Wanita itu ingin ikut pergi, tapi CEO malah menahan tangannya erat-erat. Melihat itu, sahabatnya pun menarik tangan mereka dan memisahkan paksa. Kemudian langsung membawa temannya kabur. CEO berusaha mengejar, tapi saat tangannya menyentuh si sahabat, tubuhnya langsung mengalami reaksi alergi hebat. Asistennya segera memberi obat. Saat itu juga, CEO makin yakin, wanita yang ia temui adalah cinta sejatinya. Ia pun segera menyuruh asisten mencari tahu identitas gadis itu, lalu menelepon kakeknya dengan gembira, mengabarkan bahwa ia sudah menemukan cinta sejati, dan siap menikah dengan gadis dari keluarga terpandang. Kakeknya sangat senang mendengar kabar itu, namun keesokan harinya, saat menerima data gadis itu, ia terkejut, karena foto gadis itu bukan orang yang ia temui kemarin. Saat itu juga, CEO menyadari, yang ia temui kemarin adalah pengganti yang dikirim sang gadis kaya. Tapi dia yakin, mereka berdua pasti punya hubungan. Maka ia segera meminta asistennya memantau gerak-gerik sang gadis kaya, dan pastikan menemukan gadis yang ia cintai. Tak lama kemudian, CEO datang ke kantor. Tanpa diduga, ia berpapasan langsung dengan gadis itu yang baru datang kerja. Gadis itu panik, langsung berbalik dan ingin lari. Namun karena kerumunan, ia malah terdorong masuk ke dalam lift. Saat ia berusaha keluar, suara CEO tiba-tiba memanggilnya dari belakang.